Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami semakin rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita perlu membedakan antara karunia roh dan buah-buah roh dan jabatan rohani. Buah-buah roh adalah ciri-ciri watak Kristen. Setiap orang percaya berkewajiban mengembangkan semua buah-buah roh itu. Jabatan-jabatan rohani merupakan kedudukan di dalam gereja untuk menyelenggarakan urusan-urusannya, entah itu pengawasan rohani atas domba-domba Allah atau para penatua, atau pengawasan rohani di dalam hal yang bersifat sementara. Hanya beberapa orang percaya yang tertentu saja yang memegang jabatan rohani. Karunia roh ini adalah berbagai kemampuan yang diberikan oleh Tuhan yang berkaitan dengan pelayanan di gereja lokal. Setiap orang percaya ini memiliki karunia roh, tetapi tidak semua orang percaya memiliki karunia yang sama. Paulus melihat jemaat di Korintus berada dalam bahaya menyalahgunakan hak-hak istimewanya dengan cara menekankan secara berlebihan karunia-karunia spektakuler tertentu. Paulus pertama-tama mengemukakan soal kesatuan dan keragaman dari semua karunia yang ada. Kemudian soal keutamaan kasih di atas usaha mencari karunia, dan akhirnya soal penilaian serta pengaturan penggunaan karunia bernubuat dan karunia berbahasa roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus menekankan bahwa adalah baik karunia-karunia roh itu, tetapi di atas semuanya itu yang lebih tinggi adalah kasih. Sebab kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus menegaskan bahwa karunia yang paling utama yang harus dipraktekkan oleh setiap warga gereja untuk membangun
tubuh Kristus adalah kasih. 1 Korintus 12 ayat 31. Semua karunia, sehebat apapun, akan menjadi sia-sia bila tidak berguna bagi orang lain, juga bagi diri sendiri, bila tidak dilakukan dalam kasih. Kita bisa saja seperti jemaat di Korintus yang menganggap karunia yang kita miliki lebih penting dari orang lain, misalnya karena berkomunikasi, karunia bernubuat, hikmat, iman, atau karunia berkorban dalam pelayanan. Tentu semua itu penting dan berguna. Penting dan berguna bila dilakukan dalam kasih dan digerakkan dalam kasih. Firman ini mengajak kita untuk setiap karunia yang sampai kepada kita, hendaknya kita lakukan dan digerakkan dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami, supaya kami berpegang teguh dalam iman, dan selalu berpengharapan yang hidup. Ingatkan kami Tuhan agar selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai hidup kami. Bapa yang baik, Engkau yang selalu memberikan pertolongan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang sedang dalam pergumulan. Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan, kesabaran, dan juga ketabahan, agar hidup mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur, bersukacita kepadamu, sertai hidup mereka. Berikan keharmonisan di setiap keluarga. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.